Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noval Zakwan Zakianto dan rekan saya Muhammad Nabil Furkon serta Tank Stephen Devin Sunyoto akan mempresentasikan atau memaparkan terkait tugas besar teori bahasa dan automata, membangun token recognizer dan parser sederhana guna memeriksa kepadatan struktur kalimat berbahasa Indonesia. Nah, secara garis besar, pada tugas besar ini itu diperlukan beberapa tahapan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan himpunan susunan kata untuk dijadikan landasan karakter simbol terminal sesuai dengan kelompok yang diberikan, yaitu S, P, O, dan K. Nah, ini untuk susunan katanya, setelah didiskusikan, kami memilih susunan kata seperti ini. Baik, yang kedua adalah kita perlu merancang VNet Automata berdasarkan masing-masing kelompok atau simbol non terminal yang sudah berisi susunan kata berupa simbol terminal pada masing-masing kelompoknya. Setelah itu, barulah kita dapat merancang CFG atau konteks programmer yang sesuai dengan pola atau struktur kalimat yang dapat diterima sesuai dengan deskripsi dari tugas besar, yaitu polanya SP atau SPO atau SPK atau SPOK. Yang keempat, baru kita bisa merancang PDA-nya atau Push-Down Automatanya berdasarkan CNF yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, yang kelima, kita mengimplementasikan program token recognizer menggunakan FA yang sudah dibuat untuk mengenali setiap kata apakah masuk ke dalam kelompok S, P, O, atau K. Baru yang terakhir, kita bisa melakukan implementasi program parser dengan memanfaatkan PDA yang telah dibuat untuk mengenali apakah kalimat yang diinputkan valid berdasarkan struktur yang telah ditentukan sesuai tugas besar. Dan parser yang dibangun menggunakan pemanfaatkan program token recognizer yang telah dibuat. Baik, untuk penjelasan FA beserta PDA dan implementasi token recognizer serta parser akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Steven dan juga Nabil. Di sini saya akan menjelaskan bagian finite automata dan token recognizer-nya. Jadi untuk finite automata, A itu sebagai subjek, B itu sebagai predikat, C itu sebagai objek, dan D eh, sebagai keterangan. Nah, untuk yang subjek, dia itu dibuat S, A, Y, A misalnya, dari Q0 sampai Q17. Kemudian yang lain itu konsepnya sama. Misalnya untuk yang predikat, saya mencontohkan misal yang melukis di sini Q0 ke Q1, Q2, Q8, Q9, Q10, Q11, lalu ke Q23 sebagai final state. Kalau dia mencapai final state, berarti dia akan diterima dan dia dikenali sebagai kata melukis. Kemudian untuk yang automata objek di sini contohnya dia misal membaca baju. Dia dari Q0 ke Q9 lalu ke Q12, Q11 lalu ke final state yaitu Q15. Untuk yang FA keterangan misal dia membaca besok dia dari Q0 ke Q14 lalu Q15, Q16, Q17 lalu ke Q25 sebagai final state-nya. Nah, dari FA tadi dibikinlah implementasi berupa token recognizer. Jadi token recognizer ini dibikin 3 function. Pertama, kita bikin 3 jenis. Dia recognizer untuk word untuk setiap katanya, lalu token recognizer untuk kalimat dan function main-nya. Jadi untuk yang word dulu. Word itu berarti dia bakal membaca satu kalimat itu dia satu kata itu diterima atau enggak. Jadi misalnya untuk yang subjek recognizer dibangun Q0 sampai Q17 di mana Q0-nya tadi adalah initial state atau start state, Q17-nya adalah final state. Ini ditandai sama ini Q17 sebagai final state. Ini pertama kita inisiasi transition table-nya adalah kosong, kemudian ini adalah yang error-nya. Untuk misalkan untuk kata saya SAYA
Ini berarti dari Q0 terima S ke Q1. Nah, dari Q1 terima A ke Q2. Dari Q2 terima Y ke Q3. Dari Q3 terima A jadi ke Q17 atau final state. Kalau final state dia diterima, berarti dia dikenali sebagai kata S saya. Konsepnya sama untuk yang predikat recognizer, eh, dan juga object recognizer dan juga keterangan recognizer. Nah, ini adalah function token recognizer untuk yang satu kalimatnya. Jadi satu kalimat ini dia akan memanggil yang satu buat satu katanya itu. Jadi dia membaca kalimat, lalu dia nge-split, artinya dia membaca per katanya. Jadi sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa kata akan dipisahkan dan dibaca kata per katanya. Kata per katanya itu akan didefinisikan melalui tadi yang sudah dibuat antara dia itu subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kalau dia nggak dikenali, berarti dia ditampilkan bahwa dia error. Nah, ini main-nya adalah hanya cuma menampilkan ini, input kalimat, kemudian dia akan menginputkan sentence-nya itu, menginputkan kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Kemudian kalau dijalankan, dia bisa mengenali satu kalimat itu dia adalah subjek, mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek, mana yang keterangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, seperti yang dilihat di sini, konteks free grammar baru bisa dibentuk setelah simbol dan terminal untuk masing-masing kelompok terbentuk. Dalam tugas besar ini, tadi struktur yang dapat dikenali adalah struktur berita dengan pola SPOK, SPK, SPO, dan SP. Sehingga CFG dapat didefinisikan seperti yang dipaparkan di sini. Kita misalkan untuk S-nya ini supaya tidak rancu, jadi kita permisalkan ya dengan inisial state kita bedakan. Jadi misalkan A itu merepresentasikan subjek, B itu representasinya dari predikat, C representasi objek, dan D adalah representasi keterangan. Dengan struktur yang berlaku dalam tugas besar ini, maka susunan CFG-nya dapat dibentuk seperti ini. Nah, kenapa sih diperlukan permisalan? Ya, ini karena supaya tidak rancu dengan initial state-nya. Initial state itu biasanya kan S, dan subjek itu berupa eh, S juga simbolnya. Jadi kita permisalkan jadi A, B, C, D di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Furqan dengan NIM 1301223214. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pushdown automata dan parser yang akan digunakan pada proyek ini untuk mengidentifikasi dan memvalidasi kalimat input. Pushdown automata dibuat berdasarkan aturan KFG yang telah dibuat, di mana pada aturan KFG ini starting symbol yaitu S dapat diturunkan menjadi A, B, C, D dengan A sebagai subjek, B sebagai predikat, C sebagai objek, dan D sebagai keterangan. Di mana C dan D bersifat opsional, sehingga C atau D dapat diturunkan menjadi lambda. Kemudian kita masuk ke diagram PDA-nya. Pada semua pola input string yang diterima sebelumnya, A dan B harus terdapat pada awal string. Sehingga pada PDA ini pertama-tama dilakukan push crash. Kemudian jika menerima A, lakukan push A, input B, push B. Kemudian pada state Q4 ini terdapat beberapa jalur produksi yang bergantung dari hasil parse table, di mana jika simbol non-terminal dapat diturunkan menjadi simbol terminal, maka akan dilakukan post simbol tersebut. Misalnya jika C dapat diturunkan menjadi simbol terminal, maka akan dilakukan push C. Sedangkan jika C adalah lambda tidak dapat diturunkan menjadi simbol non terminal lain, maka akan tidak dilakukan apa-apa. Kemudian sehingga berdasarkan dari pola string yang diterima tersebut terdapat 4 jalur agar string dapat diterima pada PDA ini. Oke, misalkan contoh pola pertama yaitu ABCD, yaitu struktur yang lengkap. Sehingga akan diambil
C akan di-push ke dalam stack, dan juga D juga di-push. Kemudian akan dilakukan pop terhadap D, C, B, dan juga A. Kemudian terakhir akan dilakukan pop terhadap crash. Kemudian skenario berikutnya adalah pola ABC, di mana D-nya adalah lambda. Pada skenario tersebut dilakukan push crash, push A, push B, push C. Kemudian karena D-nya adalah lambda, tidak dilakukan push terhadap D, sehingga dilakukan pop terhadap C, pop terhadap B, pop terhadap A, kemudian pop terhadap crash. Kemudian skenario berikutnya adalah pola string ABD, yaitu string yang objeknya adalah lambda. Sehingga sama seperti sebelumnya akan dilakukan push crash, push A, push B, kemudian ABD C-nya adalah lambda, sehingga dilakukan push terhadap C, dan dilakukan push terhadap D, pop terhadap D, kemudian pop terhadap B, dan pop terhadap A, lalu pop terhadap crash. Kemudian pola terakhir adalah hanya AB, dimana C dan D-nya adalah lambda, sehingga alur PDA-nya adalah dilakukan push crash, push A jika input A, push B jika input B, kemudian jika menerima CD-nya tidak dilakukan apa-apa, kemudian dilakukan pop terhadap B, kemudian pop terhadap A, dan pop terhadap crash, lalu sampai ke finish state. Berikut adalah untuk pushdown otomatanya. Sedangkan untuk per stable-nya, yang lebih jelasnya seperti ini. Di sini baris pada per stable ini menyatakan current simbolnya yang berupa simbol non-terminal. Sedangkan kolomnya menyatakan simbol yang akan dibaca yang mana adalah simbol terminal. Sehingga jika pembacaannya, misalkan jika simbol saat ini adalah S dan ingin menurunkan menjadi saya, maka aturan produksinya adalah S diturunkan menjadi ABCD. Sedangkan jika aturan tersebut tidak valid, misalnya jika simbolnya saat ini adalah B dan ingin menurunkan ke kanvas, maka terjadi error karena tidak terdapat aturan penurunan tersebut di CFG. Kemudian untuk implementasinya sendiri, parse table diimplementasikan melalui function getProductionRole, di mana pada parse table ini didefinisikan semua aturan yang sudah valid yang ada di parse table sebelumnya. Sehingga jika program mencoba mengakses aturan produksi yang tidak ada pada parse table, maka akan dikembalikan error. Namun jika aturan tersebut ada di parse table, maka program akan menurunkan aturan yang sesuai. Kemudian untuk implementasi PDA-nya digunakan stack, yang mana prosesnya pertama-tama dilakukan push terhadap crash dan juga S ke dalam stack. Kemudian pada setiap iterasi selama stack masih ada isinya, akan dilakukan pop pada stack dan akan dilakukan pengecekan aturan produksi di parse table menggunakan top dan juga input yang berupa kalimat, kata dari setiap kalimat. Dari aturan produksi di atas, jika didapatkan aturan produksinya adalah error atau hasil aturan produksi tidak sama dengan input saat ini, atau input sudah mencapai end of string sedangkan aturan produksinya bukanlah lambda, maka string tersebut bersifat tidak valid. Sebaliknya, jika aturan produksi valid, program akan melakukan push terhadap simbol non-terminal yaitu ABCD yang menyatakan struktur kalimat. Kemudian string input dikatakan valid jika stack dapat dikosongkan tanpa terjadi beberapa aturan yang dapat menyebabkan error yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya.
untuk detail terkait pushdown automata dan parser. Untuk detail penjelasan mengenai demonstrasi program akan dijelaskan oleh presenter berikutnya, yaitu Saudara Noval. Sekian, terima kasih. Kita jalankan dulu programnya di sini. Python ll parser.py. Oke, pertama kita coba untuk string yang dapat diterima, yaitu saya makan. Nah, bisa dilihat di sini keterangannya string diterima dengan pola subjek dan juga predikat. Sekarang kita coba lagi untuk contoh string lain yang masih dapat diterima. Nah, untuk pola subjek predikat objek, di sini programnya juga berhasil menerima dengan baik dan memvalidasi string yang sudah kita masukkan tadi ya, Stephen makan ayam. Selanjutnya untuk pola SPK, kita akan coba lagi. File bernyanyi sekarang. Nah, terlihat juga bahwa stringnya diterima dan program juga dapat mengenali polanya, yakni subjek predikat keterangan atau SPK. Kita juga coba lagi untuk pola SPOK. Tampil mencuci baju kemarin. Nah, program juga bisa mendeteksi bahwa string tersebut valid dan dinyatakan string tersebut diterima dengan pola SPOK atau subjek predikat objek keterangan. Selanjutnya kita coba untuk string yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai polanya. Apakah program dapat mengenali? Ya, program menolak stringnya karena polanya tidak sesuai, yakni hanya subjek dan juga keterangan. Kita coba lagi. Untuk string yang tidak dapat diterima lagi. Dan terlihat program juga mengenali bahwa string tersebut tidak sesuai pola dan menghasilkan string ditolak dengan pola subjek, objek, predikat. Ini kan tidak sesuai dengan pola yang bisa diterima dan ditetapkan sebelumnya. Kita coba sekali lagi untuk pola yang aneh dan tidak sesuai. Seharusnya string ini akan ditolak juga. Ya, terbukti bahwa program berhasil 100% memvalidasi bahwa string tersebut ditolak dengan pola predikat subjek yang mana itu tidak termasuk ke dalam pola yang didefinisikan dan ditetapkan sebelumnya. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dalam program atau laporan ini kami telah berhasil mengimplementasikan parser dan token recognizer untuk memeriksa struktur kalimat bahasa Indonesia sesuai dengan struktur yang berlaku, ya, baik yang diterima maupun tidak, yaitu pola kalimat berita aktif seperti SP, SPO, SPK, dan SPOK dengan memanfaatkan dan merancang tabel parsing, PDA, FA, dan CFG. Kami juga dapat membuat program untuk memvalidasi urutan dan dilistokkan dalam kalimat. Program token recognizer yang kami rancang juga berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kata-kata menjadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selain itu juga tadi seperti yang sudah didemokan, menunjukkan bahwa program parser yang kami rancang juga mampu menerima kalimat yang sesuai dengan tata bahasa yang ditentukan, serta menolak kalimat yang tidak sesuai di luar pola yang telah ditetapkan. Dan implementasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan pemrosesan bahasa alami untuk bahasa Indonesia yang memungkinkan analisis yang lebih kompleks serta rumit di masa depan. Tentunya dengan pengembangan program yang jauh lebih kompleks juga daripada program yang kami buat saat ini. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.